Hari ini kita akan ngobrol santai aja ya. Tadi saya posting kan ngebahas taktik dan mindset saya, apa yang saya pikirkan kalau saya punya bisnis online. Termasuk strategi untuk mendapatkan prospek untuk bisnis saya. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Oke, so kita mulai aja ya. Kita ngobrol-ngobrol santai teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, let's do it. Cuman, kemarin saya barusan balik dari acara di Surabaya, Idea Cloud ya, bersama dengan Pak Hermanto, Belinda, sama Coach Robi gitu. Nah, kemudian, apparently saya menyadari satu hal. Itu teman-teman yang ikutan itu adalah teman-teman yang ikutan di Idea Cloud Incubator ya. Jadi belajar 3 bulan bisnis bersama Pak Hermanto, kemudian Coach Robi, Belinda, dan saya gitu. Nah, ketika kita ngobrol kemarin, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup dalam sih sebenarnya sih. Dan saya pengen Anda bisa bertanya seperti itu. Well, intinya adalah gini, yang saya pengen bahas itu sebenarnya bukan yang sederhana, yang apa ya istilahnya, kulitnya doang gitu. Saya pengen bahas itu sebenarnya yang lebih dalam banget. Jadi kemarin malam itu saya ngobrol sama dokter gigi tuh. Sama dokter gigi. Jadi idenya adalah gimana sih caranya untuk ningkatin orang datang ke klinik dia. Saya nanya dulu kan ke dia kan, emang klinikmu itu bisa nggak sih ditambahin pasien lagi gitu? Atau kamu udah full gitu? Kalau sudah full ya sudah, kita ngobrol yang lain aja gitu. Tapi kalau misalkan memang mau dikasih tambahan lagi ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, habis itu dia bilang masih bisa, masih cukup untuk diajak, untuk ditambahin orang lagi gitu kan masuk. Nah, kemudian dari situ saya bilang ke dia sih, alangkah baiknya kalau Anda sudah nonton video saya di YouTube ya yang kemarin ya tentang asuransi ya, alangkah baiknya kalau Anda bisa ngajakin orang itu datang, ramein dulu ya. Jadi ramein dulu kliniknya dengan cara adalah nawarin discount, mungkin teeth whitening atau pembersihan karang gigi. Jadi datengin prospek dulu ke klinik, yaitu dengan nawarin maybe kayak diskon 90% pembersihan karang gigi. Let's say 500.000, diskon tinggal 50.000 misalkan. Pasti rame banget tuh masukkan ke klinik kan. Nah, lead magnetnya adalah itu, tripwires itu sebenarnya sih. But anyway, Anda nawarin itu supaya orang tuh datang gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan Anda punya bisnis sekarang, apa sih yang bisa Anda kasih yang kira-kira orang itu bisa rame banget datang ke tempat Anda tuh? You know, itu disebut dengan lead magnet, tripwire, terserah. Lead magnet gratis, tripwire bayar gitu ya. Intinya adalah seperti itu. Jadi, saya bilang dipaket lagi aja. Jadi misalnya nih, kasih harga 500.000, diskon tinggal 50.000 ya. Tapi include dental check up, the whole mouth. Jadi kayak seluruh mulut begini, giginya dicekin satu-satu. Yang harganya misalkan 500.000 juga gitu. Tapi all in, include. Jadi pembersihan karang gigi 500, kemudian dental check up 500, total 1 juta. Dan Anda cukup bayar, let's say, 50.000 doang untuk dapetin semuanya itu. Kayak begitu kan orang udah kayak, hah? Dapat semuanya kayak gitu, dicekin semua dan cuma 50.000. Wah, oke, kayaknya menarik tuh untuk datang tuh. Gitu. Tapi, kalau orang sudah datang, karangnya dibersihin, kemudian dicek satu-satu, oh ini ada retak, ini ada lubang nih, kamu belum kelihatan, karena dikit lagi nih sakit nih, tapi ini belum sakit nih. Kalau ada kayak begitu, masa sih orang nggak mau dibenerin giginya? Kalau Anda ada lubang yang Anda nggak tahu, bentar lagi pecah, pasti mau dibenerin dong. Daripada pecah, sakit semua, malah stres kan, malah cekot-cekot dan sebagainya gitu kan, mendingan diberesin. Nah, itu di situ kan bisa di upsell. Anda bisa nawarin misalkan retention yang kawat begitu, biar rapi, atau di whitening juga, biar putih, macam-macam lah ya. Intinya adalah, saya bukan dokter gigi, jadi saya nggak tahu apa saja yang service yang bisa diberikan, tetapi intinya adalah seperti itu. Anda jualannya di belakang. Jadi at least Anda bikin orang itu datang dulu. Nah, tapi pertanyaannya sekarang adalah, let's discuss yuk di sini, teman-teman semua di sini. Bisnis Anda apa dan kira-kira apa yang bisa Anda lakukan supaya Anda bisa mendatangkan orang itu ke tempat Anda. Tapi orangnya tertarget ya. Bayangin ya, kalau kemarin dia nanya kayak, bisa nggak dan dikasih giveaway gitu, biar rame aja gitu. Saya nggak menyarankan giveaway, teman-teman. Why? Bayangin ya, Anda klinik dokter gigi gitu. Kemudian ada giveaway-nya adalah Indomie murah. Minyak goreng murah. Diskon 90%, rame itu, datang semua kan, beli, datang, masuk ke klinik semua kan. Tapi begitu disuruh periksa gigi, nggak mau semua. Karena di otaknya adalah giveaway, di otaknya adalah cari minyak goreng murah, cari Indomie murah.
Nggak masuk, nggak masuk. Ya, jadi I think Anda mesti memikirkan, jangan terlalu giveaway doang hanya untuk bikin orang datang tapi diprospekin semua pada keluar semua tuh. Oke, let's discuss teman-teman. Yuk sharing di kolom komen dong. Kira-kira apa nih? Bisnis Anda apa dan kira-kira lead magnet apa atau tripwire apa yang bisa Anda berikan begitu. Nah, saya suka diskusi seperti ini karena ini butuh mikir. Ya, butuh mikir. Kalau cuman yang biasa-biasa aja gitu kan, istilahnya adalah gini, kalau misalkan hook story offer itu apa ya, Den? Wah, itu mah di Google juga banyak gitu. Istilahnya lah pertanyaan ensiklopedia. Ini apa? Tidak menarik. Oke, tidak menarik. Yang menarik adalah, yuk kita gali nih. Kita jadi mikir gitu. Kalau ensiklopedia kan hafal ya, hook story offer. Hook adalah headline yang digunakan untuk membuat orang stop ketika scrolling. Itu hafalan, teman-teman. Story adalah sebuah cerita yang kita kemas supaya orang jadi tahu value-nya dan menginginkan produknya. Offer adalah kumpulan dari produk yang dibundle dan sebagainya untuk meningkatkan value sehingga akhirnya orang merasa murah ketika membeli. That's hafalan, teman-teman. Tidak menarik. Ya, tidak menarik. Itu kayak di kepala saya udah kayak, aduh, ensiklopedia di Google juga ketemu gitu kan. Lebih seru yang mikir gitu. Oke, lead magnetku dari Pisteo. Lead magnetku 5 days challenge, tapi harus masuk Tribelio untuk dapat materi. Menurutmu gimana kok? Bisnisnya apa dulu nih? 5 days challenge apa nih? Fat loss atau apa nih? Gitu. Kalau sablon saya mau buka cabang gimana caranya? Wah, itu saya nggak tahu. Definitely saya nggak tahu, karena saya mainnya digital. Dan topiknya bukan itu, bukan buka cabang. Kemudian asuransi. Asuransi saya baru bikin videonya tuh malahan tuh. Ya, saya baru bikin videonya. Itu bisa ditonton malahan di YouTube saya. Kayak 2 video yang lalu. Kok kalau barangnya cuma 1, gimana kita bisa menarik lead magnet itu? Langkah apa yang harus kita lakukan? Loh, justru harus 1. Justru harus 1. Jadi kalau Anda punya banyak produk nih, saya akan minta yang ditawarkan adalah winning produknya dulu. Karena udah tahu kan winning produknya apa? Dengerin baik-baik ya. Winning produknya Anda tawarin, bikinin funnel, upsell-nya adalah related product. Contoh gini, misalnya Anda beli barang saya nggak tahu ya, di Tokopedia kelihatan atau enggak. Kalau di Amazon kan kelihatan tuh, kalau Anda buka sebuah produk, maka ada tulisan di bawah, people also buy this. Nangkep ya? People also buy this. Jadi kalau misalkan beli gitar, maka di bawah ada tulisan people also buy case-nya, gitar case-nya. Ya, jadi orang juga beli ini. Itu jadi upsell. Cara milihnya kayak gitu. Jadi upsell-nya adalah Anda ngecek di luar sana, kalau barang seperti punya Anda itu, kira-kira orang beli lagi itu apa yang related. Nah, Anda jadiin itu upsell. Karena selama ini value-value dalam bentuk apa sih? Saya bisnisnya di platform edukasi. Sejauh ini punya tujuan untuk membentuk tim, tapi belum ada yang interest dengan bisnis saya. Maksudnya value-value apa ya? Ini saya kurang jelas ya. Mau cari staff kah? Nyari konten untuk meningkatkan unaware ke aware, solusinya gimana? Kasih case study aja. 5 challenge untuk mengembangkan skill drum. Untuk dapat materinya harus masuk ke Tribelio. Nggak harus juga sebenarnya. Nggak harus juga. Skill drum itu menarik gini. What if Anda demoin? Oke. Step 1, step 2, step 3, step 4. Habis itu Anda punya checklist nggak? Anda punya checklist nggak? Yang kayak latihan ini tuh latihannya kayak begini loh. Ada videonya maybe. Itu Anda jadi lead magnet kan. 5 days challenge ya oke lah. 5 days challenge tuh udah lumayan. Kalau bisa malah 5 days challenge itu jangan dijadiin lead magnet. Dijadiin berbayar. Jadi lead magnetnya mungkin cuma sekedar kayak masukkan nama dan email untuk mendapatkan apa yang lebih simple. Tapi 5 days challenge-nya dikasih yang lebih murah. I don't know, 100.000, 200.000, 500.000, terserah kayak gitu. Itu masuk di Tribelio, oke. Ya, jadi bukan lead magnetnya yang masuk di Tribelio, tapi kalau sudah challenge masuk di Tribelio. Nah, kemudian di situ Anda share cara-caranya. Kemudian kalau win the challenge, hadiahnya apa? Gitu. Agen asuransi sudah saya buatin tuh. Videonya dua hari yang lalu di YouTube saya. Wah, harus ini nih, nonton dong. Kalau bisnis MLM, kasih kelas bisnis gratis, apa cukup menarik? Nggak tahu, saya mesti ngetes sih. Saya nggak tahu. Target marketnya untuk ini kan, untuk ikutan ya. Kenapa nggak langsung ditembak? Kenapa harus ngambang-ngambang? Kenapa nggak bilang kayak ini cara mudah untuk menjalankan bisnis MLM? Step-stepnya langsung kayak begini. Daripada ngambang-ngambang tiba-tiba nanti di dalam ditawarin MLM. Langsung dihajar aja. MLM itu menurut orang itu ribet, susah.
nggak enak dan sebagainya. Hajar semuanya, jadi konten di sosial medianya itu adalah handling false belief dari MLM tadi. Nah, kemudian kalau Anda mau mendapatkan teknik duplikasi, teknik merekrut dengan cepat, bagaimana cara tahu orang siap direkrut atau tidak? Kalau Anda mau tahu caranya, masukin nama dan email. Saya kasih tahu 3 step untuk menentukan orang ini siap direkrut atau tidak. Menarik kan kalau kayak gitu? Mereka masukin semuanya kan. Nah, orang-orang ini adalah pemain MLM. Of course, karena ketika Anda nawarin kayak begitu, orang udah jelas ya, orang yang pengen download. Orang yang pengen download 3 step cara tahu orang sudah siap untuk di prospek, di closing atau enggak adalah pemain MLM. Kalau dia bukan pemain MLM, dia nggak bakal download 3 step tadi. Nangkep? Atau dia paling nggak tertarik. Ya, meskipun bukan pemain MLM, dia paling tidak tertarik dengan cara closing. Nah, ini kan menjadi target market Anda. Gitu maksudnya, Pamela. Jadi jangan random aja. Saya mau ngajarin kelas bisnis untuk semua orang gitu. Random dong. Bisa aja orang yang anak baru lulus SMA mau belajar bisnis masuk ke situ nggak kurang mengerucut gitu. Gimana pemasaran untuk jenis kerajinan? Target marketnya siapa? Target marketnya siapa? Kalau saya menulis buku antologi untuk bisa menarik dibeli, harus bagaimana? Antologi itu apa ya? Yulia ya, saya kurang paham ya. Bisnis lampu dan saklar, dreamnya make your own house. Nggak cocok sih ya. Terus offernya gratis checklist persiapan buat rumah. Nggak cocok sih. Karena saya itu pengen punya rumah kayak begini sekarang ini itu saya nggak pernah datang ke toko lampu. Yang datang ke toko lampu arsitek saya. Maybe mesti dicek dulu sih alurnya seperti apa ya. Saya nggak milih sendiri sih. Orang arsitek saya nawarin dan pakai saklar begini, pakai stop kontak begini, ini semua pakai kayak begini. Punya saya Anda lihat semua lampu saya kayak begini. Ini kan saya nggak tahu kalau ada kayak beginian. And this is programmable. Ini yang nyala, ini apa? Ini bisa diprogram semua tuh. Oke. And kalau Anda lihat servernya ada di situ tuh. So that's the server. Ini servernya ada di situ yang lagi nyala-nyala itu. So this is all the wifi stuff gitu sih. Jadi dari situ kan saya juga nggak tahu tuh kayak seperti apa. Tiba-tiba dia nawarin seperti itu kan. Jadi I don't think cocok sih. Makanya target market itu mesti clear. Kalau nggak jelas banget kan. Jadi misalkan gini, akan menarik kan yang tadi MLM tadi, kalau misalkan target market saya adalah pemain MLM, oke, gimana cara mengkualifikasi dari follower kita yang mana yang gini teman-teman. Saya ulangin lagi ya, tadi yang MLM ya. Kalau Anda bilang target market MLM adalah semua orang yang mau bisnis, itu terlalu lebar. Oke. Sekarang gini, dari follower Anda, bagaimana Anda bisa mencari, misalkan Anda punya 5.000 follower, bagaimana Anda bisa mencari dari 5.000 follower yang ada di tempat Anda itu, 100 orang yang the best Anda bisa tawarin langsung, dan itu tepat banget. Tuh apa? Makanya dibuat link di atas, download 3 cara closing cepat bisnis MLM. Maka dari 5.000 itu yang download itu udah clear dia orang yang lagi pengen atau tertarik dengan closing di MLM. Nangkap ya di sini ya konsepnya ya. Jadi siapa target marketnya ini jadi spesifik banget gitu. Lead magnet ebook insecure gak bikin kenyang. Maksudnya gimana? Ebook market orang yang merasa rendah diri. Nah pertanyaannya adalah kalau market yang merasa rendah diri dapatnya dari mana? Apakah dari follower biasa aja? Maka kontennya apa tuh? Kontennya Anda mesti tahu kolamnya dulu dong sebelum mancing. Lead magnet itu kan umpannya ya. Kolamnya di mana untuk mencari orang yang merasa rendah diri? Kalau untuk fat loss lead magnet yang quick dan simple apa? Ya tips untuk diet, tips untuk fat loss. Wah, saya coba bikin thank you for the great insight. Yes. Ya gitu Pamela ya. Jadi teman-teman tadi hopefully Anda belajar ya dari saya ngomong dengan Pamela tadi tentang MLM itu. Karena Anda harus ngefilter dari follower Anda siapa sih orang yang tepat. Apa sih tindakan yang akan mereka lakukan kalau mereka adalah target market saya. Di video yang sebelumnya saya cerita tuh. Saya sempat baca di luar negeri ada orang jualan jas custom, baju jas custom. Harganya $2.000. Gimana caranya dia ngefilter orang yang mau diprospek dengan tepat? Nggak bisa semua orang dong. Kalau cuma download checklist nggak cocok. Dia memberikan cufflink. Ini kancing jas itu loh. Dia memberikan itu.
Kalau saya suka pakai kaos kayak begini, saya dikasih gratis kancing jas buat apa? Mau saya ambil buat apa? Nggak ada gunanya. Tapi orang-orang yang datang dan mengambil, ngeklaim itu kancing jas, otomatis dia orang yang pakai jas kan. Itu adalah orang yang tepat untuk ditawarin. Video 2 hari yang lalu temanya apa yang buat insurance? Temanya adalah, sebentar saya cek dulu, lupa saya kalau judul. Saya bikin video itu udah kayak seminggu ke depan udah full. Saya udah selesai bikin video sampai seminggu ke depan. Jadi sometimes tim saya kalau bikin judul tuh saya lupa gitu. Ini yang mana gitu. Judulnya adalah strategi akuisisi banyak prospek untuk asuransi. 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya, kurang lebih itu. Kalau jual kursi gaming ya langsung ke channel-channel gaming aja. Antologi buku yang ditulis bersama banyak penulis. Oke, kalau gitu target marketnya siapa? Di sini kebanyakan ngomongin produk ya. Dari tadi saya lompatin. Problemnya adalah Anda nggak nyari produk ini. Anda nyari siapa yang mau beli, bukan produk. Anda sudah punya produk, jadi jangan ngurusin produk lagi. Pertanyaannya adalah fokus siapa yang mau beli. Gitu. Reels bagusnya dikasih hashtag, nggak kasih aja lah. Kalau kesulitan upsell ke customer karena mereka merasa kita under delivered di transaksi sebelumnya, kasih bonus. Kasih bonus supaya dia ngerasa bahwa oh ya udahlah kalau kayak gini mah oke lah gitu. Freddy yang dimaksud buku LBBB, iya. Yes. Dia tim saya dulu. Kalau properti, apa niche yang bisa menggunakan digital marketing yang wajarkan? Makanya, niche-nya siapa? Saya nggak tahu. Anda mau target siapa? Karena properti kan bisa menarget siapa-siapa. Banyak orang kan. Anda yang harus riset tuh. Siapa? Baru saya bisa bilang. Kok ningkatin traffic prospek di gym pada saat after pandemi gimana? Tetap sama kayak yang tadi. Fat loss tadi. Saya mau bikinin video khusus di gym itu. Tapi intinya gini sih. Intinya adalah Anda ngajakin orang untuk download dulu Fat Loss Guide misalnya. Cuman di dalam panduannya itu Anda ajarin orang pakai home exercise, di mana ada alat-alat yang maybe Anda berikan itu harus pakai bench, harus pakai apa, sehingga ini harus datang ke gym. Dan di gymnya Anda tawarin untuk subscribe langganan begitu, Anda bayar, let's say diskon 90% untuk bulan pertama. 90% atau 3 bulan pertama Anda diskon 70% atau apapun itu. Yang penting dia datang dulu. Karena kendala, Anda harus paham nih teman-teman. Orang nggak mau ke gym itu kenapa sih? Let's say nggak usah ngomong pandemi deh. Orang nggak mau datang ke gym. Anda harus tahu isi pikiran orang itu apa. Saya dulu nge-gym. Jadi saya tahu rasanya awal pertama saya mau ke gym itu kayak gimana. Oke, kita eksperimen ya teman-teman ya. Kita eksperimen. Saya pengen... Oke, sekarang teman-teman. Di sini siapa yang tidak nge-gym dan apa pikiran Anda ketika Anda disuruh nge-gym? Mau datang ke tempat fitness, apa rasanya? Come on, let's do it. Kita eksperimen supaya Anda belajar nih caranya kayak begini. Ketika Anda disuruh nge-gym gitu ya. Mau ke gym ya. Anda kayak aku pengen fat loss nih. Oke ya, kamu mesti ke gym nih gitu. Apa rasanya gimana? Pegel karena nggak terbiasa. Oh, bukan. Bukan kalau sudah nge-gym. Ini baru mau. Bukan kalau sudah nge-gym. Kalau mau, gitu. Yes, malu. Gak ngerti cara pakai alat. Gak ngerti caranya. Oke? So, itu yang harus Anda handle. Takut gak bisa pakai alatnya. Ya. Toiletnya jorok. Chris, hai. Hai. Nah, tapi kalau Anda bilang sibuk urusan lain urusan. Bingung mulai dari mana kebanyakan. Exactly. Itu. Jadi, itu yang harus Anda handle di situ. Oke? Mahal, mau pakai PT mahal. Tapi remember tadi, berarti kalau yang mahal nggak kuat berarti nggak punya duit, bukan target market. Bukan target market. Kalau dia pengen mahal bukan alasan. Karena yang beli motor dicicil itu kebanyakan juga nggak punya duit tapi pengen punya. Ya jadi kalau mahal tuh bukan objection, berarti value-nya nggak clear. But anyway, jawabannya adalah tadi malu. Kemudian nggak ngerti cara pakai alatnya. Alatnya kebanyakan bingung dan sebagainya. What if Anda kasih dia datang seminggu pertama gratis? Jadi supaya bisa ngelawan rasa malunya. Gimana sih rasanya kalau misalkan ngilangin rasa malu itu apa yang bisa di ini? Gratis seminggu pertama deh. With personal trainer misalkan. With instructor lah ya. Kalau zaman dulu kan instrukturnya gitu kan. Jadi gratis with instructor. Datang aja, lu coba pakai gratis. Kemudian ditambah lagi orientasi di jam sepi. Jadi nggak pakai malu.
orientasi boleh muter-muter di jam sepi. Let's say jam 11 siang gitu, antara jam 11 sampai jam 3 sore gitu. Biasa sepi di situ. Anda boleh datang di situ, personal trainer akan ngebantu, instructor whatever, untuk memperkenalkan alatnya semua dan ngelatih Anda selama 30 menit. Let's say kayak begitu. Nyobain alatnya semua. Sambil ngejelasin. So, Anda kasih itu gratis atau maybe diskon 90% untuk the first month. Jadi, let's say gini, gratis, mereka datang dulu. Atau kalau enggak, jangan gratis deh, kasih diskon 90% deh. Misalkan, dari yang 200.000, Anda cuma bayar 20.000. Oke, bayar 20.000, Anda boleh pakai ini sebulan. Personal trainer akan ngenalin semua alatnya semuanya. Ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Dan akhirnya Anda dibawain pulang dengan booklet. Alat ini latihannya otot ini. Ada programnya kecil dalam bentuk selembaran yang dilipat aja gitu. This is for you. Ya, jadi 20.000-nya balik modal dong. Karena ngeprint segitu kan nggak sampai 20.000 ya. Kalau dia bayar 20.000 kan balik modal tuh. Dites deh untuk gym. Kebayang teman-teman? Nah, jadi bukan tentang gymnya, bukan tentang alatnya. Jangan sekali lagi, ketika saya ngomongin tentang gym tadi, saya nggak ngurus alatnya. Makanya di sini kan tadi kalau bisnis saya ini, bisnis saya itu, ini jadi bisnis apa-apa, ini nggak penting. Yang penting tuh orang mikirnya apa sih? Dan apa yang bisa membuat mereka itu untuk maju ke step berikutnya. So let's say tadi maju pertamanya adalah ditaruh diajakin download dulu atau apapun itu, di situ ditawarin programnya habis itu di dalam program ada ke situ lagi gitu. Jadi kayak tek gitu. Saya bakal ke gym yang kayak gitu sih kalau ada. Exactly right. Malunya udah nggak ada karena murah gitu, murah, satu, di jam sepi lagi, dibantuin instruktur, habis itu dikasih buklet, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, lu bawa pulang aja. Nyampe rumah, kan keren banget, jadi bisa baca. Oh menarik ya, kayak begini ya. Datang lagi di jam segitu sepi. Nah menariknya buat si gym apa? Orang-orang malu taruh di jam sepi, sehingga jam sepi Anda ada isinya. Orang malu kan ya, masih malu ya, latihan sebentar gitu udah haus, habis itu jualannya apa? Ada jualan makanannya aja di situ, kafenya, apanya, makanannya itu kan duitnya lebih banyak daripada gymnya. Gymnya kan bayar sekali sebulan, tapi kalau makan ini itu begitu, ya kan, tetap ada duitnya. Yang penting orang datang dulu. Kalau orang datang semuanya gitu, meskipun gratis, habis itu jualan minuman juga ada income-nya kan sebenarnya kan, kayak kafe aja sebenarnya gitu. Jadi, I think makanya kreativitasnya seperti itu teman-teman. Seru ya kalau misalkan bisa seperti itu. Nah, sekali lagi kita nggak ngomongin produknya. Kita ngomongin dari mindset di kepala market itu apa yang bisa dia masuk satu lompat gitu. Jadi kayak next step-nya apa? Next step-nya apa? Next step-nya apa? Itu cara mikirnya. Saya kemarin ngobrol sama temen di asuransi tapi yang spesialis di warisan. Spesialis di warisan. Jadi kira-kira gimana caranya? Karena kalau misalkan cuma ngomongin asuransi in general banget, padahal dia punya spesialisasi di warisan, tidak akan menarik buat target marketnya. Buat dia juga orang yang datang kok urusannya cuma ini doang ya, dia harus ngarahin gitu. Buat saya, simple banget. Kalau memang niche-nya adalah ngebantuin orang ngatur warisan. Saya akan minta audiens saya, let's say kayak gitu, saya akan minta audiens saya untuk download, masukkan nama dan email untuk download daftar aset untuk menghitung warisan. Daftar aset. Remember, daftar aset. Jadi, kita ngajarin orang untuk ngelis dulu semua daftar asetnya. Tanah di mana, gedung di mana, mobil di mana, deposito di mana, saham di mana, emas batangan di mana. Oke, jadi, semuanya itu ada template-nya, kategorinya ada semua. Nah, kebayang teman-teman, dari follower yang ada, maybe follower ada 2.000, 3.000 gitu kan, masih kecil-kecil ya, nggak apa-apa. Tapi orang yang download daftar warisan untuk diisi adalah orang-orang yang target market banget untuk diaturin warisannya. Kalau enggak, ngapain dia download? Kalau let's say Anda baru umur 19 tahun nge-follow itu orang asuransi, disuruh download template untuk ngatur warisan, Anda aset aja kagak punya, Anda nggak mungkin download dong. Tapi kalau followernya tepat, orang-orang yang mungkin usianya udah 50, 60, 70, maka dia download. Itu ada target market yang tepat gitu. Setelah download apa? Jadi harus diajak next step gitu. Maka setelah download warisan, template list warisan, berikutnya adalah book kalender untuk konsultasi 30 menit gratis tentang mengatur warisan. Nah, setelah book call, telepon atau Zoom atau whatever, terserah, di situ Anda baru boleh jualan asuransi. Setelah call, bukan di depan. Nangkep ya?
Jadi semua ini loh, customer journey kayak gini loh, yang harusnya didesain. Nah ini saya seneng banget kalau ngomongin kayak begini sih. Itu seru banget sih. Ya, jadi daripada sekedar kayak book story over tuh apa gitu kan ya. Ngebahas kayak begini nih lebih seru karena begitu dipraktekin itu bisa langsung diutak-atik. Siapa di sini yang belum beli buku saya? Saya lagi mau sharing juga. Siapa yang di sini belum beli buku saya ini? Saya lagi menciptakan sebuah lead magnet. Saya lagi mau testing. Saya share di sini ya buat teman-teman ya. Di sini itu banyak sekali template-nya, banyak sekali framework-nya. Ada beli framework lah, macam-macam lah. Ya, macam-macam. Nah, saya lagi bikin something kayak begini. Ya, jadi saya bikin something kayak begini. Nanti saya akan bikin videonya sendiri. Profitable Content Creator Framework. Ya. Wah, buat Anda yang belum, sayang banget. Bye guys, link di bio saya. Oke. So, saya membuat namanya Profitable Content Creator Framework di sini. Ya. Nah, di sini ada framework yang harus Anda isi supaya Anda mengerti bagaimana caranya dapat profit dari konten. Gitu. So, ini. Nah, di sini ada what's the big idea dan sebagainya, langkah-langkahnya, frameworknya apa, story-nya apa. Di sini ada ini halaman 178, di sini halaman 19, halaman 29 kayak gitu, ada ini. Jadi akan kejawab di sini. So, thank you Pamela, bukunya keren banget. So, yang saya lakukan adalah kalau kamu pengen profitable, Anda download ini dong. Tinggal dipakai aja. Ya, saya sudah baru dibaca sip. Anda tinggal download ini gratis. Silakan dibaca. Nah, ketika ada yang download ini dan dibaca, berarti mindsetnya adalah Anda pengen profitable dari konten. Begitu Anda sudah download dan profitable dari konten, maka berikutnya adalah kalau Anda mau mengerti ini dengan detail, Anda butuh baca ini kan sebenarnya. Nangkap idenya? Tapi kalau saya cuma nawarin random people, oh buy my book dan sebagainya gitu kan, kurang tajam gitu. Orang yang niat gak ke filter, yang niat akan download ini. Udah mau kan download kan? Belum saya pasang bro, like minggu depan baru saya pasang. Jadi, tapi kalau mau beli ini langsung aja. Di video kali ini masih langsung aja ya. Ini saya sharing bahkan belum saya pasang itu. Bro Roy, yes, thank you so much. Tapi nangkep ya teman-teman ya, alurnya tuh kayak begitu. Orang yang download template untuk bisa profitable lewat konten, kan maunya profitable lewat konten kan. Nah, kalau mereka sudah download, berarti ke filter yang niat dan yang enggak. Nah, kalau sudah ke filter yang niat, maka berikutnya adalah ditawarin yang lengkap gitu. Kalau udah beli, Anda nggak perlu lah. Karena basically itu cuma merangkum sekilas aja dari kontennya sebenarnya. Nangkep ya, teman-teman? Nah, saya ngetes, kayak gini nih saya ngetes. Kemarin saya ngetes, saya kasih chapter 1 for free. Jadi halaman bab pertamanya saya kasih gratis gitu. Yang download gila banyak banget tuh. Kita sekitar lebih dari 50% tuh download. Oke. Lebih dari 50% tuh download. Kebayang ya, saya kasih traffic itu 720 orang gitu. Ini saya kasih traffic segitu. Yang download chapter 1 itu ada di 450-an. Jadi lebih dari 50%. Kan gila banget. Tapi yang convert ke penjualan itu rendah sekali. Ya, makanya kita utak-atik tuh. Ini utak-atik gitu kan. Apakah ini akan berhasil? Nggak tahu. Nggak tahu. Karena always test, operate, test, exit. Ya, jadi selalu kita tuh ngetes. But anyway, mikirnya kayak gitu teman-teman. Siapa orang yang kalau dikasih sesuatu dia mengambil, dia adalah prospek yang tepat. Nah, mikirnya kayak gitu. Jadi kita bukan sekedar kayak di video saya yang lalu saya bilangnya adalah window shopper ya. Orang yang follow Anda semuanya itu window shopper. Yang cuma lihat-lihat, oh menarik ya. Kalau ada show di situ gitu, datang lihat-lihat, menarik ya. Tapi begitu diajak masuk, enggak deh, saya enggak mau beli, saya cuma lihat-lihat aja. Nah, kayak gitu. So, your follower adalah orang-orang yang saya mau lihat-lihat aja, gitu kan. Gimana caranya ngajak orang itu masuk, gitu. Nah, itu yang PR Anda. Itu yang disebut dengan lead magnet. Ya, Along. Ya, setuju banget dengan strategi TOT. Saya nggak tahu yang mana yang berhasil atau nggak. Tes aja, udah. Pusing amat. Saya udah siapin kayak ini, itu, gitu kan. Siapa di sini yang belum ikutan LBM? Nah, saya pengen share juga nih, LBM, List Building Mastery. Ada yang belum ikutan?
Denny ngajar nggak nanti di Idea Cloud Incubator batch 4? Ngajar, masih ngajar. LBM teman-teman, kalau tadi ngomongin tentang ini, ngomongin tentang LBM. Siapa yang belum ikutan LBM, List Building Mastery? Nah, List Building Mastery itu sebenarnya lengkap banget ya, karena videonya itu udah jalan setahun setengah, hampir setiap minggu kemarin tuh ada video kayak begitu, ada expertnya semuanya. Terus ada 20 video saya mengkoreksi orang presentasi. Ya, orang presentasi untuk jualan, kok nggak laku, saya perbaikin langsung gitu. Bahkan bisa terjadi adalah peserta yang ikut, itu tiba-tiba jadi tertarik gitu. Nah, itu ada. Nah, sekarang, lead magnet. Kita ngomongin lead magnet lagi. Saya lagi mau ngetes sebuah lead magnet. Maukah Anda, kalau saya kasih, ini sebentar ya, saya kasih script. Lead magnetnya saya kasih script. Ini saya punya script, teman-teman. Saya punya script. Dan ini, script ini adalah yang membuat saya berhasil menjual kelas saya seharga 13 juta. Biasanya yang datang itu 50-an orang. Dengan pakai script ini saja, yang datang bisa jadi 250 orang. Seharga 13 juta. So, ini ada scriptnya. Yang biru-biru ini tinggal diisi, diganti gitu. Hai guys, kalian tahu nggak sih? Nah ini, kalau kesalahpahaman terbesar market Anda. Hai guys, kalian tahu nggak sih kalau upload produk di Instagram itu sebenarnya salah gitu. Anda tahu mungkin kedengarannya aneh, karena kita udah terbiasa sama yang tadi kan, bahwa kita kalau mau jualan di Instagram ya harus upload. Nah maka dari itu aku mau share nih 3 langkah untuk meningkatkan omset Anda di Instagram tanpa upload produk misalnya. Kayak gitu. Saya adalah, dan sebagainya. Jadi ini script teman-teman, tinggal diutak-atik. Kita punya 20 webinar nge-breakdown orang pakai script ini. 20 webinar, satu webinar itu ada 2-3 orang. Jadi dengan ini saja, harusnya nilainya LBM itu sudah kayak kelas sales yang puluhan juta gitu loh. Kan crazy enough kan? Nah kayak gitu. So, ini yang lagi saya pikirin, mau saya bikin course terpisah, atau saya mau bikin ini jadi I don't know, scriptnya doang jadi lead magnet gitu kan. Tapi buat Anda yang belum join, please deh, ini aja, itu keren sekali gitu. Sehingga yang menarik lagi adalah waktu saya mastermind di Bali tahun 2018, ngobrol makan malam kan, mastermind di Bali teman-teman, harga kelasnya 80 juta 80 juta kelasnya. Ngobrol malam-malam, waktu dinner, saya bilang ke peserta gitu ya, bro, kan kamu tahu kan skrip yang kemarin tuh, saya udah kasihkan skripnya. Kenapa skrip tadi tidak kamu jadiin Instagram story? Nah, saya bilangnya gitu. Kenapa nggak kamu jadiin Instagram story aja? Exactly the same script, tapi tulis aja jadi Instagram story. Straight, tak gitu. Dia nyoba loh teman-teman. Tahu nggak ada yang terjadi? Ini mastermind harga 80 juta. Besok paginya ketika dia breakfast, dia datang ke saya senyum-senyum. Bro, duit mastermind-nya 80 juta sudah lunas. Tadi malam gua posting, dapat closingan 80 juta. Jadi gokil ya. Ya happy banget lah dia. Bayar 80 juta, pakai script, saya baru ngomong belum hari pertama. Masih dinner, saya ngomong begitu, dia lakuin. Closing 80 juta, ya udah happy lah dia. Sepanjang minggu udah senyum-senyum aja, ikut mastermind gratis di villa kayak begitu. So this is script yang saya gunakan. Saya tidak mau berpindah dari script ini, karena buat saya sendiri, ini benar-benar closingan saya naik banget. Jadi setiap kali saya webinar atau apapun itu, ya pakai script ini, diubah-ubah dikit gitu. Skripnya dapat dari mana? Kelas List Building Mastery. Sekali lagi, linknya ada di bio. Ya, saya nggak mau jualan, cuman kalau Anda mau dapetin ini semua, ya memang di situ List Building Mastery ada 20 webinar tentang ini gitu. Bahkan itu sebagai bonus. Anda masih dapat kelas LBM Live. LBM Live 6 hari gitu. Pengen lihat skripnya? Yang tadi ini, jadi menghandle false belief lah. Sekarang aku akan share 3 langkah, adalah false belief market dan sebagainya. Ini skripnya kayak begini sih. Ada gimana menghandle objection, ada reasonnya, ada case study-nya gitu kan. So, List Building Mastery daftarnya di mana? Di link di bio saya, listbuildingmastery.id.
Nah, kayak gitu. Jadi, for me, yang penting adalah Anda menerapkan ini, dan script ini dibuat untuk handling objection. Jadi, nunjukin dream-nya market itu apa. Oke, nunjukin kenapa Anda itu layak untuk melakukan ini, membantu semuanya. Kemudian kesalahpahaman di market itu apa? Itu tunjukin semua. Kemudian handling objection. Orang tuh nggak mau beli itu ada alasannya. Alasannya di breakdown. 1, 2, 3. Di handle semua gitu. Sudarmawan sudah ikut LPM. Pasti udah pernah dong ikutan kelasnya pitch night ya kemarin ya. Itu ada 20 sesi kalau nggak salah pitch night itu. Nah, jadi pakai script ini semua. Jadi diharuskan. Jadi saya punya video khusus ngajarin pakai script ini selama 2 jam kalau nggak salah. 1,5 jam kayaknya. Habis itu semua yang presentasi berikutnya 20 video itu harus pakai ini. Dan saya ngejelasin, ini salahnya di sini, ini salahnya di sini, ini salahnya di sini. Orang kadang lompat. Begitu dilompatin di balik itu berantakan tuh. Di awal tiba-tiba jualan gitu. Wah, itu kacau tuh. Orang belum tahu problemnya, belum tahu gambarannya, belum di-handle objection, tiba-tiba jualan misalkan. Ya, itu benar-benar intonasi, nada, wah itu saya sensitif tuh. Kenapa ya orang kalau ngomong kayak jualan ya, nadanya gini, kayak di akhir kalimat turun. Di akhir kalimat turun. Setelah presentasi 5 menit, saya bilang, kok saya dengerinnya ngantuk ya? Males banget gitu. Business plan udah ikut LBM ya? Udah nonton ya berarti ya? Pitch night ya? Kalau ada ikutin pitch night, itu seru banget. Karena saya ngajarin script ini detail gitu. So, anyway teman-teman, semuanya ini ada strateginya ya. Jadi balik lagi, this video, strateginya ada urutannya gitu. Oke, tadi ada yang nanya, apa tadi? Lead magnet buat barbershop. Barbershop apa ya? Target marketnya orang biasa begitu. Maybe barbershop. Saya nggak tahu. Saya lagi mikir-mikir aja. Ini cuman kayak pup gitu ya. Maybe. Orang kenapa? Sekarang kita tanya sekarang. Kita lempar ke market. Semua teman-teman di sini yang cowok. Kalau Anda mau datang ke tempat barbershop yang baru, pemikiran Anda kayak gimana? Apa yang bikin Anda ragu? Ya, sebelum nanya di atas juga nanya barber, saya jawab dulu yang itu. Oke, kalau barbershop, kira-kira apa yang bikin Anda itu ngerasa kayak apa? Kenapa belum mau datang ke sebuah barbershop? Apa kayak gym tadi? Apa pemikirannya? Gym tadi malu, nggak tahu alatnya gitu. Kalau barbershop apa kira-kira? Takut tidak sesuai harapan? Apalagi gak sesuai potongannya? Takut potongnya. Enak kalau barber yang lama dipijit. Oke, good. Satu lagi. Gak higienis kayaknya, gak pernah diganti. Oke, good. Takut. Mahal. Kenyamanannya beda. Oke, what if sekarang gini? Oke, what if Anda bilang gini, diskon 90% untuk cukur. Asal Anda bayar langganan ke situ. Jadi Anda bayar, let's say cukur tuh misalnya sekali cukur 100.000 gitu ya, biar gampang hitungnya ya. Sekali cukur 100.000 gitu. What if Anda bayar 300.000, tapi Anda boleh cukur selama 6 kali misalkan. Atau Anda boleh cukur selama 8 kali, plus bonus, tiap kali datang Anda dapat bonus dipijit selama 10 menit. Dan kalau tidak puas, boleh balikin duit 100%. Kira-kira kayak gimana? Kalau misalkan seperti itu. Apakah interesting? Tadi kan Anda bilang nyaman, dipijit. Oke, tambah pijit 10 menit atau 15 menit, whatever gitu. Kemudian Anda tambahin tadi kayak gitu. Kalau misalkan Anda bayar 300.000, tapi Anda boleh potong 8 bulan. Oke. Nggak tahu tadi ada yang bilang pijit soalnya. Nah, apa yang bikin orang tuh mau nyoba dulu gitu? Langsung jadi menarik kan? Jadi diskon 90% atau apapun itu, pokoknya Anda bayar 100.000 atau Anda bayar 300.000 deh, tapi Anda boleh potong 8 kali. Oke. Habis itu tambah pijit tadi, free by the way. Ya Anda bilang aja pijit 100.000, coret tapi ya. Kemudian ditambahin lagi kalau misalkan potongan sampai ada Anda tidak puasnya, duit kembali. 100%. Menghilangkan ini kan sebenarnya. Menghilangkan ketakutan kalau nanti jelek gimana gitu kan. Itu. Oke. Nah, kemudian karena Anda bilang Anda boleh potong selama 8 kali, misalnya, tapi Anda cukup bayar 300.000, maka membuat orang itu kalau sudah potong sekali, dia nggak akan balik ke yang lama. Dia akan datang ke situ terus ngabisin 300.000-nya duluan. Nah, karena sudah 3 kali balik ke situ,
Kemudian orang mikirnya apa? Buset, 3 kali tapi aku dikasih 8, berarti kan masih ada 5 kali nih gratis nih. Masa nggak diambil sih? Diambil dong tiap bulan datang ke situ. Oke? Nah, kalau diskonnya banyak, takut saya kayaknya mau bangkrut. Justru itu, harga 300.000, tapi Anda boleh potong segitu. Jadi, bukan dikecilin. Bukan bayar cuma 10.000 gitu. Itu menakutkan. Tapi kalau bayarnya 300.000, tapi boleh potong 8 kali atau boleh 6 kali gitu. Kan jadi kayak harus ngabisin nih. Saya gue udah bayar 300.000 nih, boleh potong 6 kali loh. Boleh potong 7 kali loh gitu misalkan. Nah, begitu Anda sudah potong 7 kali, Anda jadi sudah terbiasa dengan ini. Maka Anda akan bilang, ini tempat langganan saya yang baru. Gitu. Kalau sistemnya berlangganan dibuat seperti asuransi, jadi tiap potong rambut dapat potongan sekian rupiah. Jangan. Kalau bisa di lock, lebih menarik kan? Kalau bisa di lock gitu. Jadi dia mau nggak bisa balik. Dia nggak bisa balik ke yang lama, karena dia mesti ngabisin kuponnya dong. Kan sayang gitu kan. Apalagi kalau cowok yang potongannya ya habis kayak biasa gitu. Kan sayang aja. Yes. Jadi offer tuh kayak gitu teman-teman. Jadi bukan saya barbershop cukur harga 100.000. Itu produk, semua juga bisa nyukur gitu kan. Tapi offer tuh yang saya bilang dari tadi tuh offer. Itu yang hook story offer tadi. Offer tuh bikinnya kayak begitu. Jadi dikemas, ya kan? Nah itu kan jadi menarik tuh. Kalau lokasinya deket berangkat, nah mantap kan ya teman-teman ya? Mantap kan ya? Kasih konsult kecil tentang modelnya sebelum potong. Yes. Oke, kita lanjut tadi ke sablon. Target marketnya siapa? Balik lagi ke situ. Kalau barber I know ya. Tapi sablon tadi marketnya gimana? Siapa target marketnya? Saya nggak tahu kan, target market Anda siapa. Karena sablon kan banyak, kaos apa gitu kan. Siapa gitu. Kalau jual produk makanan gimana caranya bersaing dengan pedagang yang sama? Nggak bisa. Kalau Anda lawan harga, kalau lawan produk ya lawan harga abis itu. Offer kayak tadi gitu. Bonus itu jadi offer. Jadi offer itu kan penawaran ya. Apa sih yang Anda tawarkan? Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Terserah. Custom jaket ojol. Apa yang bikin orang mau? Apa yang bikin mau? Saya belum kebayang sih. Belum kebayang. Lead magnet buat mental health ibu dan anak, ideasnya apa? Ibu dan anak, mental health. Itu, Audrey, itu prosesnya apa yang ditawarkan sebenarnya? Lead magnet buat mental health ibu dan anak. Prosesnya apa? Konseling kah? Atau apa gitu? Kalau konseling maybe bisa diskon tadi sih, diskon gede untuk pertama, tapi konselingnya kan terus ya. Komunitas kalau jaket ojol itu kok, ya komunitas langsung masuk ke komunitas aja kalau gitu mah. Jadi gini, misalnya ini ada pelatihan robot gitu ya. Apa sih yang membuat orang itu ada barrier tuh apa? Jadi barrier itu yang kita handle dengan offer. Konseling dan terapi iya. Kalau gitu kan gampang ya. Ada nggak sesuatu yang gini? Sometimes orang datang ke konseling dan terapi, dia takut. Kayak konseling dan terapi nanti gue ditanyain apa ya dan sebagainya ya. Tunjukkan kemudahan orang ketika konseling dan terapi itu stepnya seperti apa. Kalau perlu ada sekitar kayak brosur begitu atau checklist gitu untuk ngecek kondisi mental health dan sebagainya. Yang intinya adalah oh, nanti kurang lebih digali kayak begini ya. Oke, gitu kan. Itu. Bonus sama offer tadi sudah saya jawab kan. Beberapa kali tadi sudah saya jawab. Kalau untuk stand bunga, peralatan kebun dan landscape. Kalau landscape, maybe download katalog juga boleh. Download katalog. Bayangin, download katalog. Kalau orang download katalog, berarti dia niat. Katalog landscaping gitu. Bisa dibuat kayak gini gitu kan. Artinya dia niat nih. Tapi kalau misalkan orang yang kayak follow Anda karena foto-foto yang Anda pasang itu bagus, tapi dia nggak download katalog ada harganya misalkan, katalog kalau begini harganya segini, misalkan kayak gitu, yang lebih detail lah. Kalau orang sudah download itu, artinya dia interested gitu. Jadi kita tuh sebenarnya pengen memisahkan, pengen memfilter follower yang window shopping dengan yang niat gitu. Itu sih. Oke. Yes, Audrey, bener. Step-stepnya apa saja. Bisa dites kayak begitu. Karena ketika saya ngebuka Idea Cloud batch 1, batch 2 kemarin, waktu di conference, sore-sore begitu, itu ada banyak orang dari VIP member yang harusnya dapat diskon untuk join, itu belum join. Dan mereka salah satunya bertanya, dapat apa aja sih?
di Idea Cloud itu. Ya aku tahu dapat gitu, tapi nanti kurikulumnya apa sih? Gue dapat apa aja sih materinya? Nah, begitu ada yang nanya seperti itu, saya langsung cut waktu conference ya, langsung break, langsung saya kasih slot 3 menit buat partner saya, Coach Robi, untuk breakdown hari ini tanggal sekian materi ini, hari ini tanggal sekian materi ini. Detail banget begitu. Begitu dikasih itu, orderan langsung naik, boom, gitu kan. Jadi, kita mesti tahu apa yang ada di benak market. Kalau launching brand kuliner kan gampang ya. Kemarin itu ya, teman-teman kan sudah lihat kayak nasi goreng mafia dan sebagainya gitu kan. Nasi goreng mafia kan gila banget kemarin itu. Mereka datengin apa tuh? Boleh makan gratis bayar pakai doa. Ya, boleh makan gratis bayarnya pakai doa. Kan rame banget kan. Ya memang itu biaya untuk launching gitu. Anda mau pakai diskon gitu 90% untuk kuliner itu sebenarnya gampang. Gampangnya apa? Kalau bisa Anda kasih modal dulu aja, atau kasih diskon, kasih modal lah ya, kasih harga modal gitu, kasih itu dulu. Marginnya kan gede tuh. Karena selalu orang yang datang ke restoran, kalau ditanya, kenapa kamu datang ke situ bolak-balik? Ya karena saya suka. Karena orang suka sama rasanya, dan dia balik lagi. Maka cara untuk datanginya, ya suruh coba kan gitu kan. Nah, gimana cara ngemasnya, supaya kalau coba itu jadi barrier-nya rendah? Kasih diskon aja. Kasih diskon aja. Kalau kita ngomongin sekedar restoran, kasih diskon. Promo pembukaan. Selama seminggu ini diskon untuk pembelian pertama sekitar harganya sekian. Syaratnya simple. Anda tinggal masukkan nama, email, dan nomor WA. Anda pakai Tribelio page. Jadi restoran teman-teman, Anda kan punya Instagram tuh. Instagramnya link di bio-nya, dikasih Tribelio page, nama, email, nomor WA. Habis itu bikin campaign. Dapatkan diskon 90%. Misalnya, contoh aja ketika pembukaan, orang rame banget tuh, datang ke situ rame banget tuh. Suruh masukin itu sebagai syaratnya. Nah, nanti, setelah Anda punya database kayak begitu, nanti, ketika hari-hari biasa sudah nggak promo lagi, setiap jam makan siang, jam 10 begitu, sama jam sore, jam 4:30 begitu, Anda broadcast ke mereka. Jam segini sudah mulai mikir makan siang, ini ada list makan siang yang lagi ada promo, ada diskon, ada apapun, Anda broadcast, boom, gitu. Jam 10, jam 10:30. Oke, jam 10, jam 10:30. Sehingga, Anda tinggal bilang, kita sudah menyiapkan menu spesial hari ini adalah pizza panas dengan keju dan sebagainya. Kalau memang Anda tertarik, tinggal klik tombol di sini dan kita akan mengirimkan pizza panas ini ke meja Anda. Udah, langsung kayak gitu. Jadi, email tuh tembak aja setiap hari. Udah, jam 10 sama jam 4:30 gitu. Jam 10 sama 4:30. Udah, tembak aja. Tapi Anda grabnya adalah dari awal tadi. Sehingga ketika kelihatannya di depan Anda kasih diskon 90% atau berapapun itu, oke, pembelian berikutnya ini Anda dapat profit. Anggap idenya? Nah, Anda bisa pakai Tribelio page untuk ngelakuin ini semua. Enak banget kan? Ya, jadi intinya adalah itu doang. Makanya saya bilang adalah sesi ini kali ini adalah sesi untuk mindset gimana sih kalau mau jualan itu gimana cara mikirnya. Nah, kayak gini. Jadi apa yang membuat orang itu punya barrier kayak saya masih ragu. Ragunya itu kenapa? Itu di-handle. Jadi jangan bilang produk saya bagus lah dan sebagainya. Orang ragu kok dipaksa. Nggak bisa dong. Apa yang bikin dia ragunya itu hilang? Gitu. Oke? Paham ya teman-teman ya? Jadi sekali lagi, silakan. Tadi kalau misalkan teman-teman mau belajar yang script tadi, langsung aja ke listbuildingmastery.id atau link di IG bio saya. Kalau untuk buku tadi, yang ini Anda bisa langsung itu ke contentcreatorblackbook.com buat yang belum beli. Oke, untuk souvenir wedding. Gini, souvenir wedding simple banget. Ayo kita ngobrol sama teman-teman yang lain. Kira-kira apa teman-teman? Apa kalau misalkan ada orang punya bisnis souvenir wedding di Instagramnya gitu. Souvenirnya banyak, oke? Followernya ada 2.000, 3.000 orang gitu. Dia harus ngelakuin apa sehingga mengqualify dia dari window shopper menuju prospek. Dia benar-benar prospek yang tepat untuk, dan kita tahu orang ini siap untuk beli souvenir wedding. Kira-kira apa? Ayo, come on, teman-teman. Kita ngobrol. Saya nggak mau saya ngasih terus begini. Kalau saya ngasih terus begini, Anda nggak belajar-belajar. Teman-teman yang lain. Tadi kan ada yang nanya tuh. Firdia. Firdia. Lakonita. Oke, yang lain. Kira-kira apa? Souvenir lebih trust. Ya, Sudarmawan pernah ikutan
LBM sih jawabnya udah langsung to the point gitu ya. Makanya teman-teman, kalau ikut LBM jawabnya udah langsung bener. Bukan harga paketan teman-teman. Bukan, orang belum siap beli, jadi percuma. Harga paketan itu percuma. Oke, jawabannya adalah kasih checklist wedding preparation. Bukan katalog. Anda mikirnya produk mulu sih. Anda nggak mikirin ini. Marketnya. Market tuh mikirnya apa? Market tuh mikirnya adalah wedding preparation, gitu. Untuk menyiapkan pernikahan, itu butuh apa saja. Jadi ada checklistnya semuanya. Vendor gift di mana, ya kan? Souvenir tuh di mana, makanan di mana, restoran di mana, foto di mana, gaun di mana. Itu semua ada checklistnya semua tuh. Jadi jangan langsung ke katalog. Kalau katalog tuh benar-benar udah siap banget. Jadi Anda kalau mau dapetin database-nya adalah, kecuali Anda sudah punya database-nya ya. Ini kan orang awam nih. Taunya orang awam dari follower kita tuh siapa yang siap merit atau enggak adalah dengan disuruh download persiapan wedding tadi, checklist-nya. Itu bener banget tadi. Siapa tadi? Sudarmawan ya? Yang sudah jawab tadi ya? Sudarmawan, yes. Makanya kalau ikutan LBM itu, list building master itu ngerti gitu. Anggap? Jadi ketika follower banyak, dan dia download satu itu, checklist preparation kayak begitu, artinya dia siap menikah. Entah kapan, ya. Dia lagi planning, dia butuh itu. Ketika dia lagi planning butuh itu, maka Anda bisa jualan wedding souvenir, Anda bisa jualan wedding organizer, Anda bisa download, iya macam-macam kayak gitu. Kemarin ada teman, tim saya bilang ini, kok kasih checklist tema dekor. Jangan, itu kemajuan. Tema dekor itu kemajuan. Kita mundur sedikit, jangan terlalu maju. Jadi Anda mikirnya adalah orang awam banget itu mikirnya apa? Apa langsung dekor? Belum tentu langsung dekor loh. Dia lagi mikir kalau wedding kok ribet banget ya, saya harus ngurusin apa aja ya. Checklistnya gitu. Oke, mau daftar caranya di link IG bio saya teman-teman, ada listbuildingmastery.id. Di situ ada buku saya juga ada Content Creator Black Book. Ya, nangkep ya. Ini mindset dan pola pikirnya itu kayak gitu. Jadi untuk bisnis Anda simple banget kayak gitu aja, tes aja kayak gitu. Oke. Nah, seru ya. Tadi kalau misalkan ada promosi toko besi. Nah, target marketnya siapa? Toko besi itu nggak bisa, bukan barang yang bisa dipromosiin langsung begitu aja kan. Hari ini ada promosi toko besi ke saya nggak beli karena saya nggak butuh. Jadi toko besi itu agak tricky target marketnya. Target marketnya itu benar-benar orang yang kontraktornya kan gitu. Target market bisnis toko besi yang mau go digital itu siapa? Nah, nggak tahu saya. Justru saya nggak tahu. Yang tahu target market kan Anda. Pelatihan robot. Maybe dikasih gini. Maybe dikasih kalau di Instagramnya simple. Dikasih mimpi biasanya. Oke, dikasih mimpi. Ada testimonial, LVR dikasih R gitu kan ya. Ini berhasil hari ini, cuan segini, hari ini loss segini, hari ini cuan segini gitu, dikasih aja. Nah, habis itu Anda mau download itu maybe sekitar kayak penjelasannya itu apa gitu, singkat aja. Saya lagi mikir, orang yang mau robot itu adalah orang yang mau profitable. Saya mesti nyari lead magnetnya apa, tapi robot tuh nggak terlalu susah. Karena kemarin tuh saya ngebantuin temen yang masuk di TV itu omsetnya sampai gila tuh, sampai miliaran teman-teman. Itu yang saya handle tuh cuma objection aja. Jadi yang di handle tuh kenapa orang belum mau pakai robot forex itu adalah objectionnya aja. Aman nggak, dijamin nggak, kayak gitu-gitunya itu harus ditekankan banget. Sehingga kalau Anda nanya ke audiens Anda itu, mereka benar-benar bisa jawab, oh yang ini aman gitu. Mereka harus tahu itu. Kalau itu enggak, ya berarti nggak bisa. Hearing aid itu hearing aid itu cukup menarik. Kalau Anda bisa memberikan lead magnetnya adalah tes hearing. Jadi ada tes hearing. Ada nggak ya tes hearing? Misalnya, set di handphone Anda, misalkan ya gini. Anda download 5 file. 1, 2, 3, 4, 5 file. Di sini ngomong satu kalimat. Nah, kemudian di sini Anda set memang volumenya sekian. Jadi kenceng, tambah pelan gitu. Nah, kemudian Anda bilang aja ke yang download, nyalakan file pertama dengan volume di handphone maksimal. Bisa dengar? Bisa. Di sini bisa dengar? Bisa. Di sini bisa dengar rada gak jelas. Di sini kurang jelas. Hilang gini, apalagi hilang di sini. Oke, then you have to score segini. Kalau skor Anda segini,
berarti Anda perlu check up ke sini misalkan, atau Anda perlu pakai hearing aid, gitu caranya. Jadi ada testingnya, supaya mereka tahu. Nangkap di sini? Seru ya? Jadi jangan bilang kayak diskon lah, apalah gitu, gak menarik. Tapi orang yang download file untuk ngetes telinganya, itu dia punya masalah. Kalau nggak, dia ngapain ngetes? Kalau saya begini nggak ada masalah begini, ngapain saya ngetes? Guys, ini waktu saya udah habis, kurang 3 menit lagi. Jadi menurut saya, Anda tonton YouTube saya, Anda baca ini, baca ini tadi di Content Creator Black Book, sama ikutin listbuildingmastery.id ya. Saya lagi berpikir nih, mau ngadain kayak seminggu, ya 1 week challenge gitu. 1 week challenge. Untuk bikin kayak begini. Saya pengen bikin kayak seminggu gitu ya, 1 week challenge, atau maybe 5 days challenge gitu. Setiap hari gitu, kita drill untuk mikirin kayak begini. Oke. Jadi bener-bener dibimbing, langsung PR, dibimbing, langsung PR, langsung bikin landing page-nya, kita langsung tes di Instagram Anda. Saya lagi berpikir untuk ngadain challenge kayak begitu sih. What do you think? Saya pengen denger aja kalau misalkan proses kayak begini. Karena ini saya nggak mungkin, ini kalau saya jawabin semua, ini nggak mungkin selesai nih. Sampai besok ini tambah terus nih, ya kan? Jadi, I think kita bikin sesi khusus begitu, 5 days challenge buat peserta LBM untuk kayak begini. Ya, harus untuk peserta LBM. Karena kemarin saya pernah bikin gratisan begitu, tahu nggak Anda? Saya bikin gratisan, 1000 orang join. Yang ngerjain PR cuma 3. Jadi buat saya kayak gratisan lu nggak niat banget lah. Kalau nggak niat banget, nggak usah lah, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau Anda sudah ikutan List Building Mastery, it's okay. List Building Mastery nanti akan ada di dalam situ planningnya gitu kan. Tapi kalau misalkan belum, ya udah, Anda join aja, belajar dulu gitu. Tapi intinya adalah bikin kayak gini tadi nih. Jadi seru banget ya. Jadi Anda tahu, begitu Anda tahu, Anda tes kayak begitu, Anda coba. Kalau lead magnetnya pas, itu langsung orang akan download. Pasti akan download tuh, kayak gitu. Ya, jadi harusnya dapat prospek jadi gampang kalau ngerti kayak begini. Hampir semua jenis bisnis dan ini cara buat lead magnetnya. Iya, saya udah banyak sekali ketemu orang, jadi kayak begini tuh kayak seru aja buat saya. Saya seneng banget ngomongin ini, teman-teman. Tapi kalau cuma kayak teori-teori doang, saya nggak terlalu tertarik sebenarnya. Alright, so sekali lagi buat teman-teman yang belum beli buku saya, itu ada di situ, contentcreatorblackbook.com ini, dan kemudian List Building Mastery ada di link di bio, listbuildingmastery.id. So ya, saya akan atur dengan tim saya terlebih dahulu untuk challenge-nya seperti apa, structure-nya seperti apa. Maybe saya akan announce as soon as possible. Alright, so I think itu aja untuk biaya. Cek di link di bio saya, listbuildingmastery.id. Cek ke sana langsung. Oke? I think itu aja untuk malam hari ini. Thank you so much nih teman-teman udah masih mau nemenin weekend-weekend begini. Luar biasa banget. Semoga ini bisa memberikan wawasan. Berarti apa lead magnet bisa berubah jawaban, burning question, bisa break barrier. Ya itu tripwire lead magnet. Sebenarnya kuncinya di situ sih. Makanya saya pengen bikin challenge-nya supaya teman-teman tuh bener-bener ngerti banget gitu loh. Kalau sudah ngerti banget itu, habis itu enak banget deh. Alright, so thank you so much guys. See you next video ya. Bye-bye semuanya.